kembali lagi dalam Youth for Christ bersama saya Pendeta Elsha Soelai dari GKI Pasuruan. Youth, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Budiman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, dalam hidup kami membutuhkan Engkau, terkhusus ketika kami mau merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dituntun untuk terbuka dan juga untuk dapat terus belajar bersama dengan Tuhan. Inilah kesediaan hati dan diri kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk, tema kita hari ini adalah mengapa. Dan tema ini didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya ke-30 sampai dengan 34. Dan kita hari ini akan berfokus pada ayatnya yang ke-33. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-33. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Nah yuk, ada seorang bernama Simon Sinek. Dia memberikan cara untuk mengetahui tujuan hidup melalui pertanyaan mengapa. Nah, kita bisa memulainya dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang saya sukai dalam hidup ini? Jawaban atas pertanyaan ini kita tanyakan kembali dengan pertanyaan mengapa. Dan jawaban atas pertanyaan mengapa itu ditanyakan kembali dengan pertanyaan mengapa. Nah, mari hitung kembali. Setidaknya ada proses yang harus dilakukan sebanyak 3 kali. Proses 3 kali ini untuk menemukan jawaban paling dasar dari jawaban atas 3 pertanyaan mengapa. Dan itulah yang merupakan tujuan hidupmu. Apa tujuan hidupmu? Apa yang Allah taruh di sana? Nah, setelah ditolak dan melarikan diri dari Mesir, Musa menghabiskan setidaknya 40 tahun sebagai orang asing di tanah Midian. Yang menghabiskan waktunya untuk menggembala domba. Seperti tahun-tahun dalam hidupnya terbuang sia-sia. Nah, namun sebenarnya Tuhan tengah bekerja secara mendalam di dalam diri Musa sebelum melakukan karya yang luar biasa melaluinya. Allah sering menggunakan kesulitan untuk membentuk kita agar kita ini memahami apa sih rencana Tuhan di dalam hidup kita. Begitupun dengan Musa. Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semak yang terbakar digunakan untuk menarik perhatian dari Musa. Dan di sanalah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Perjumpaan ini merupakan titik penting dalam kehidupan Musa. Dia diubah menjadi manusia yang baru. Nah, ketika Musa berjumpa dengan Allah, hidupnya berubah. Demikian juga dengan kita. Roh Kudus itu mengubah. Roh Kudus juga memberdayakan dan bekerja melalui kita. Kuncinya hanya satu. Menjadikan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai pusat hidup kita. Temukan jawaban atas pertanyaan mengapa bersama dengan Allah. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, dalam hidup kami mungkin kami seringkali bertanya mengapa. Kami bertanya kepada Tuhan sebab kami tidak mengerti. Namun di balik kata mengapa itulah kami mau terus bertumbuh dan berproses di dalam Tuhan. Tuhan tolong ajar kami, Tuhan tolong pimpin kami. Amin. Nah, perenungan kita hari ini telah selesai. Jangan lupa ya, share dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.